Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Ya ayyuhalladzina kepada kakak-kakakku semua yang di sini dari Saudari dan juga keponakan saya Mas. Pertama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama berkumpul dengan tidak sengaja Allah mempertemukan pada hari ini. Mudah-mudahan ini pertemuan yang sangat bermanfaat buat keluarga saya dari Bani Isah dengan Bani Badori. Demi Allah nanti pertemuan yang luar biasa. Biasanya ya baru ketemu sendiri Pak. Luar biasa. Masya Allah. Salawat salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kakak-kakakku, kakak-kakak kula sedaya ingkang kula hormati, ngapunten ini kula memberanikan diri sesuai ngomong peneliti, tapi karena rasa cinta saya bisa berkeluarga kepada kakak-kakak saya semua yang diizinkan Allah dan adik-adik saya semua. Marilah kita jalin ini tali persaudaraan seperti ini, jangan sampai putus ya, jangan sampai putus lah. Insya Allah Allah akan merahmati kita semua. Yang kedua, kita saling mengingatkan ya, saling mengingatkan satu sama yang lain, karena kita semua banyak salah. Mungkin kadang-kadang tidak sengaja kita ya istilahnya gundengi dan lain-lain. Gundengi itu kan kalimatnya enteng ya. Padahal itu harus minta maaf sampai dengan ketemu orang tua. Ya. Kita harus hati-hati juga terhadap hal-hal yang kelihatan sepele, yaitu masalah masalah nakmah, ya, masalah adu domba dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah saya mengingatkan kepada kita semua, marilah kita banyak berpikir dengan kematian. Kita sudah tua, ini terutama kakak-kakak saya, ya, Pak Basri, Pak Narso, terus Mbak Mal, Mas Doyan, Mbak Ju, Mbak Nas. Tapi itu tidak berlaku juga, tidak hanya berlaku untuk orang tua, termasuk adik-adik saya, termasuk keponakan-keponakan saya juga harus, karena mati itu tidak memberi. Semua orang mesti akan mati, dulu mati Ikatul maut. Setiap jiwa mesti akan merasakan mati. Hanya penyebabnya yang lain-lain ya. Ada yang mati di darat, ada yang mati di laut, ya. Ada yang mati di udara. Ya. Itu hanya penyebabnya. Semuanya mesti akan mati. Ya. Dan di Quran dijelaskan bahwa sebaik-baik orang yaitu yang selalu mempersiapkan akan kematian. Gitu. Terus apal mengenai catatan ini kalau hilang begitu. Ya. Apa? Galeri. Pokoknya sekali lagi harus selalu ingat tentang ingat mati. Kalau kita akan cepat-cepat melakukan
melakukan tobat, kedua cepat-cepat melakukan amal Salah. soleh, nggih. Dan yang ketiga cepat-cepat selalu meningkatkan ketakwaan. Nanti yang paling bahagia adalah orang-orang yang selamat, yaitu orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang sudah melangkah kakinya di dalam surga. Jadi kalau kita sekarang punya kekayaan, buat apa kita banggakan? Punya jabatan, buat apa kita banggakan? Kalau tidak bisa membawa kita ke dalam surga. Nah, sekarang apa yang kita punya, jabatan kita, kekayaan kita, pikiran kita, ilmunya yang kita miliki, jadikanlah menjadi sarana untuk jalan menuju surga. Pengertian itu banyak sekali. Banyak kita berkunjung terhadap keluarga yang sakit, keluarga yang sakit lah. Lihat orang-orang meninggal, insya Allah banyak. Mungkin dari keluarga Bani baru ada kemarin lalu Pak Abra, kemudian juga keluarga Bani adik saya sendiri, dia juga baru mengalami itu. Ada karena semuanya akan seperti itu, kebetulan mereka dulu, kita yang juga akan masih menyusul. Makanya kalau kita ziarah ke kubur, apa yang disampaikan di sana, assalamualaikum ya ahla diyar, mana terusnya ya, insya Allah, dan insya Allah kita akan menyusul tanya. Insya Allah di situ adalah insya Allah yang positif mesti. Makanya jangan pakai ngomong insya Allah itu diusahakan pasti. Indian ya insya Allah ben ya dolan Indian dulu maksudnya. Nah, ini di alam kubur kita itu, kalau kita datang ke kubur kita disunahkan membaca salawat. Assalamualaikum ya ahli diyar, ya, insya Allah ya, ya, insya Allah kita akan menghitung kalimatnya insya Allah, tapi insya Allah yang pasti. Terus kedua, menjenguk orang-orang yang mati atau yang sakaratul maut. Di sana dituntunkan mengkola la ilaha illallah ta'ala, karena siapa yang akhiru di akhir ayat itu membaca la ilaha illallah mesti ta'ala dan akan masuk surga. Makanya ada kalimat talqin. Talqin itu kalimat yang disampaikan lagi orang lagi mau mati, orang yang mau meninggal lah istilahnya. Untuk wong sing wis mati supaya melatih orang yang mau meninggal supaya di apa tuh dilatih dengan bacaan la ilaha illallah. Terus bagaimana cara menyampaikannya? Tidak ada talqin lain kecuali la ilaha illallah. Karena itu kalimat ini kalau dibaca semua memang dia ahli surga. Tapi kalau dia bacanya terbata-bata atau masih bisa, tapi kadang-kadang ada yang ahli maksiat atau apa tidak akan bisa baca itu. Kadang-kadang ada sih, wah 100% ternyata dia rentenir apa gitu loh. Itu ada seperti itu. Makanya kalimat kalau ada orang mau meninggal itu tidak usah dibacakan Quran yang panjang-panjang, la ilaha illallah. La ilaha illallah saja di apa namanya, diperdengarkan. Kalau dia sudah meniru la ilaha illallah sudah diam dulu. Nanti kalau dia ngerumil lagi, bacaan lagi la ilaha illallah. Nah, terus ini ada tip dari ulama juga, baca diusahakan wong sing di sini dari jauh. Kan ada kadang-kadang saudara keluarga ada sih saya seneng kalau iki lah gitu. Jadi diusahakan ya, walaupun semua anak mesti pada seneng. Jadi wong tua atau anak pun sama mungkin ibunya seneng kalau ibunya, kan ada seperti itu yang tal itu. Jadi ini
supaya kita lebih siap lagi, karena tidak ada bekal yang paling utama untuk mencapai derajat di surga seperti yang disampaikan di Quran ini tadi. Masya Allah, ini belum ketemu ya. Sing ulu nafsin dha'iqatul maut itu lanjutannya gimana ya, Mas? Ulu nafsin dha'iqatul maut itu itulah. Kepada saudara-saudara semua, sekali lagi saya hanya mengingatkan untuk pribadi saya pribadi dan untuk saudara-saudara saya semua, jadi apapun kondisi kita, apapun kedudukan kita, marilah kita gunakan sebagai sarana untuk meraih surga. Ya, surga hanya akan diraih jika kita banyak beramal. Sungguh beruntung orang-orang yang ini, Mas, turun nafsu itu ya. Dan kasih nggih, qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Setiap jiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung, dan kehidupan dunia tidaklah hanyalah kesenangan belaka yang memperdaya. Jadi keberuntungan yang sesungguhnya kalau kita sudah melangkah menuju surga. Surga tidak akan diraih kecuali dengan amal soleh. Nah, monggo saya mengingatkan pada diri saya pribadi, pada kakak semua, adik-adik semua, keponakan, bahwa amal yang paling utama adalah sholat. Setelah kita mentauhidkan Allah dengan bacaan Syahadat. la ilaha illallah, kita mengerjakan sholat. Karena nanti di akhirat yang akan dinilai pertama adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lain bagus. Kalau sholatnya tidak bagus, nanti hisabnya amal-amal yang lain itu lebih sulit. Dan untuk laki-laki diusahakan berjamaah. Ini karena dari 4 mazhab, dari Imam Syafi'i, Maliki, ini semuanya mengatakan ini adalah, kalau Imam Syafi'i yang paling ringan itu adalah sunat mu'akkadah, artinya yang sangat dianjurkan. Tapi kalau yang lainnya ini wajib. Jadi ini wong lanang wajib jamaah. Tapi misalkan tidak mengikuti kewajiban ini, tapi yang sangat ditekankan, berarti kan kita harus berusaha. Kemudian amalan-amalan yang insya Allah akan mengikuti. Jadi sekarang sugia kayak apa nang dunia, paling-paling orang kasih 100 tahun pun meninggal gitu kan. Rekasane banget nang dunia 100 tahun ditinggal kan mesti hilang mah. Tapi kalau amalannya bagus, insya Allah dia akan langgeng di akhirat. Tapi kalau amalannya jelek, juga jeleknya akan langgeng di akhirat. Jadi yang paling ngeri. Jangan sampai kita perjuangkan umur sidik, tapi membebani umur yang sangat panjang. Makanya 100 tahun ini melakoni ibadah paling pinten cal. Kita balik umur 10 tahun di 10 tahun masih tekan umur 30 tahun. Masih tekan terus niki swidak ngono nggih. Sing nglakoni ibadah paling pinten tahun wis tinggal turune wis pertelon nggih sih wis 20 tahun wis turu tok. Nggih sarane 10 tahun wis balik 30 tahun 20 tahun wis 30 tahun.
terus sing 30 tahun dibagi-bagi. Nggih. Lah mutolan nggih napa masyaallah. Dan ketumune kok kita ibadah. Jangan sampai ibadah yang sedikit ini artinya tidak dimanfaatkan baik, nanti akan rugi selamanya di sana. Untungnya dibandingkan dengan akhirat itu orang apa-apa nih, itu mana perbandingannya jam. Nah, jadi kalau kita kerja 100 tahun, itu alam kubur dong nih, kan Nabi saya lupa 100 tahun itu kuburan, gitu, urung kiamat. Ya kan kiamatnya kan urung lebih gitu, bikin alam kubur. Ya jangan sampai kita yang hidup hanya sebentar ini nanti justru bumerang kita menjadi kecelakaan di sana di akhirat yang sangat jauh. Nang kene maksiat katakanlah 10 tahun nang kanan nah azab alam kubur bae wis pirang tahun orang ngerti, atusan ewon tahun mon. Nabi Adam kan masih udah berapa ribu tahun itu aja masih di alam kubur, belum ada alam-alam yang lain. Ya jangan sampai seperti itu. Monggo yang paling utama yaitu marilah kita berlomba-lomba untuk kebaikan apapun yang kita bisa kita jalankan. Setelah itu yang bisa saya sampaikan. Ngapunten niki kok bukan gurui Pak, ini hanya kepedulian saya sih mau kumpul niki Pak ya. Nyokol kepengin jare niki. Kula wone ajeng ngrintis Bani Yahya. Lah niki nembe Bani Yahya nembe loro niki sarane. Kan tunggale wonten kira ya 10 ya. 10 karo 10 lah ini. Ini dua mon. Ini udah tahu kira-kira tahun belum tahu ketemu lagi Pak Putri ya. Itulah saya minta maaf untuk orang guru ini ya, tapi itu hanya ya saling mengingatkan aja. Yang pertama silaturahim jangan sampai putus ya, walaupun bude sudah ada anak ibu saya sudah nggak ada ya, anak-anaknya mau kita bangun bareng-bareng. Jangan iri, wah kalau cokan ini kayak orang tahu, nggak usah iri gitu. Kebaikan itu kita nyontoni, kita akan dapat kebaikan. Misalkan Teguh ngomongnya silaturahim, meniru Teguh gini oleh pahala sekarang nyong, sekarang mustahil sekarang pahala ini biasa betul. Tapi orang urangi pahalanya, nyontoni kebaikan. Jadi nggak usah iri terhadap orang yang berlaku kebaikan. Itu kita harus semangat. Jadilah menjadi contoh, karena kalau menjadi contoh akan ditiru, akan dapat orang yang pahala, orang yang mencontoh. Tapi jangan sampai contoh kejelekan. Makanya ada amal jariah, ada dosa Jariah. Ini dosa jariah itu paling bahaya. Terus mati dosanya kabeh. Gara-garane nyontoni karo Mas Teguh, nyolong pergi carane. Nah, itu. Ini pada bahasanya itu. Tapi kalau sholat itu jamaah wah bos orang lah cahaya kowe nah tapi kok jermilu alhamdulillah selama Mas Teguh pilingan nyong kayaknya men sing ngono karo kae ini saya dapat terus niku ini dapat amal pahala jariah dari nah, untuk amal yang lain juga sama, hanya satu kalimat mungkin anggap beda sepele, kalimat ajakan sepele, tapi di mata Allah nilainya luar biasa. Demikian juga jangan menganggap omongan yang sepele tapi itu hibah maupun hal-hal yang menyakiti orang itu juga akan menjadi bumerang. Karena setiap kezaliman yang kita lakukan menjadi kegelapan. Itu aja saya kira. Ngapunten niki Pak Basri nggih. Kali Pak boten mul ya pertanyaan aja.